الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Semua sedang menanti. Sebagian saudara-saudara kita sudah pergi. Sebagian kawan-kawan kita yang selama ini hidup mendampingi kita, mereka telah jauh meninggalkan kita dan tidak pernah kembali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, semoga berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia panutan yang seharusnya kita ikutin, untuk manusia terbaik yang Allah utus sebagai penutup para nabi. Semoga kita kelak dihimpun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadirin rahimakumullah. Ada sebuah ancaman yang seharusnya kita takut, karena memang ancaman tersebut akan membahayakan umat Islam. Kerusakan yang ditimbulkan olehnya sangatlah dahsyat. Dan yang lebih parah lagi, mereka ini berada di barisan umat Islam. Sholat di masjid bersama umat Islam. Kakinya mungkin nempel dengan kaki saudaranya. Mungkin orang tersebut naik ke mimbar ini. Mungkin dia memegang mikrofon ini. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok orang-orang munafikin. Musuh dalam selimut. Yang Allah Azza wa Jal mengatakan tentang mereka ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Bayangkan, orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Lebih menakutkan, ancaman buat mereka kelak di akhirat. Dan ancaman buat umat Islam yang dia dapat merusak kaum muslimin dari sisi kita tidak menyadarinya. Walan tajida lahum nasira. Dan Allah katakan, engkau sekali-kali tidak akan bisa mendapatkan penolong buat orang-orang munafikin. Jamaah rahimakumullah, kelak pada hari kiamat, orang-orang munafikin ini ketika dibangkitkan dari kuburannya, kemudian di padang mahsyar mulai dikelompokkan. Ada pengelompokan manusia. Ada kelompok perampok. Dia akan ada barisannya tersendiri. Ada kelompok pencuri. Ada kelompok penguasa, ada kelompok para ulama. Dan orang-orang munafikin itu berada di kelompoknya umat Islam. Ada kelompoknya orang-orang kafir. Orang Yahudi dikumpulkan dengan orang Yahudi. Orang Nasrani bersama Nasrani. Orang Buddha bersama orang Buddha. Orang Majusi bersama orang Majusi. Dan orang-orang munafikin dikumpulkan bersama orang-orang Islam di padang mahsyar. Tapi tidak lama
kemudian mereka akan dipisahkan dari umat Islam. Allah menceritakan di surah Al-Hadid, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Ketika laki-laki yang munafik dan perempuan-perempuan yang munafik, mereka berkata pada waktu itu, mengatakan kepada umat Islam, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kita, jangan jalan dulu kalian. Kita butuh cahaya kalian. Karena akan ada masa yang gelap gulita di padang mahsyar. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kalian mau cahaya, balik kalian ke belakang, cari cahaya kalian di sana. Mereka balik ke belakang, tahu-tahu faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Tahu-tahu soft orang-orang munafikin itu ada tembok yang membatasi. Ketika mereka menoleh ke belakang lalu balik ke depan, sudah tidak kelihatan umat Islam. Apa kata orang-orang munafik? Ketika dibatasi dengan pagar yang dari arah umat Islam penuh dengan rahmat, yang dibalik di tempat orang-orang munafikin isinya azab. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Teriak-teriak orang munafik memanggil umat Islam, bukankah kita bersama kalian? Qalu bala. Kata umat Islam, iya kalian dulu bersama kita di dunia, sholat bareng kita, duduk kajian sama kita. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Tapi kalian selama hidup di dunia, kalian gak yakin dengan agama Allah ini. Kalian ragu, pura-pura kalian selama ini. Kalian menunggu-nunggu kapan umat Islam ini dikuasain oleh orang-orang kafir. Bahagia dan senang kalau umat Islam tertindas. Kalian seperti itu ketika hidup di dunia. Dan selalu kalian terbuai dengan angan-angan kalian. Itu orang-orang munafikin. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara orang munafik, kita tidak bicara orang lain. Kita nggak perlu nunjuk, oh kayaknya fulan, kayaknya saya munafik. Bayangkan para sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini, di barisan mereka ada orang-orang munafikin, yang mereka bukan sahabat Nabi tentunya, tapi secara penilaian manusia dari luar, mereka itu sahabat. Karena hidup di masa Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi SAW, dan beriman secara zahir dengan Rasul SAW. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan kepada Nabi SAW untuk membunuh pentolan orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul, bayangkan pemimpin orang munafikin itu namanya Abdullah, bukan nama-nama yang tidak dikenal. Abdullah namanya. Apa kata Nabi SAW? Enggak, jangan sampai kalau aku bunuh dia, nanti orang-orang akan berkata Muhammad yaqtulu ashabahu SAW. Muhammad ini membunuh sahabatnya sendiri. Karena munafik ini ya penampilannya muslim, penampilan orang Islam. Dan orang munafik jamaah benar-benar samar, gak kelihatan. Seorang tabi'in, Ibn Abi Mulaika, dia mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi SAW. Aku pernah hidup
menjumpai 30 sahabat Nabi. Yang dijumpai ini sahabat-sahabat besar, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha. Berjumpa dengan 30 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dia terkena penyakit munafik. Semuanya. Kita baru ngaji sedikit sudah insyaallah mlebu surga. Ya, kita berharap masuk surga. Tapi kita perlu takut jangan-jangan kita berada di keraknya neraka. Orang munafik ini hidupnya penuh dengan kebimbangan. Bingung dia. Selalu bermakar. Zahirnya bersama umat Islam, batinnya bersama orang kafir. Sewaktu-waktu dia kumpul sama orang-orang beriman, tapi di waktu lainnya dia kumpul sama orang-orang kafir. Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 143 tentang orang munafik ini, mudzabdzabina baina dzalika. La ilaha ula wa la ilaha ula. Posisi dia ini nggak jelas, kadang ke sana, kadang ke sini. Nggak sama orang kafir secara total dan tidak bersama orang beriman secara total. Berada di tengah, ingin menyelamatkan diri. Wa may yudlillah falan tajid lahu sabila. Tapi gitulah. Orang kalau sudah disesatkan sama Allah Azza wa Jalla, maka engkau nggak mungkin bisa menemukan jalan buat orang itu untuk dapat hidayah. Selesai sudah. Kemudian jamaah, di antara sifat orang munafikin, supaya kita tahu kita ini kira-kira ada nggak sifat munafik di diri kita, sehingga kita bisa ngobatin. Kita bisa memperbaiki diri kita. Orang munafik ini adalah orang yang paling benci sama agama Allah. Jadi kalau ada perda syariat umpamanya yang dibikin, gak suka dengan hukum-hukum Allah yang berusaha untuk ditegakkan, benci dan berpaling dari, bahkan memusuhi hal itu. Allah hanya sebutkan di surat An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Kalau dikatakan kepada mereka, ta'alu, kemarilah kalian. Ini dikatakan kepada umat Islam secara umum. Kemari kalian. Menuju kemana? Menuju kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Ila ma anzalallah, menuju kepada Al-Quranul Karim. Ini aturan Allah Azza wa Jalla. Wa ila Rasul, dan kepada sunnahnya. Ini ikuti nih sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap orang munafikin? Ra'ait, kamu akan mendapati, kamu akan melihat orang-orang munafikin berusaha untuk menghalangi. Jangan sampai umat Islam ini datang kepada Nabi SAW, mengamalkan sunnahnya Nabi, mengamalkan Al-Quranul Karim. Itu sifat orang munafikin. Jadi kalau tubuhnya bersama umat Islam, nanti kita akan lihat lisannya menunjukkan isi hati mereka. Karena sejatinya lisan ini jamaah gayung untuk hati. Yang keluar itu adalah apa yang di dalam hati. Kemudian sikap orang munafikin ini hanya kepentingan. Kapan dia ada maslahat sama umat Islam, dia akan gabung. Dia akan berada di barisan umat Islam. Dan di masa Nabi Muhammad SAW, antum pikir orang munafik itu nggak ikut perang? Ikut perang, ikut berjihad.
di beberapa waktu, kalau dia pikir jihadnya kayaknya menang ini, mereka ikut. Tapi kalau dia berpikir, oh kayaknya kalah, kayaknya jumlah pasukan musuh terlalu besar, maka mereka akan beruzur. Menjumpai Nabi Muhammad, aduh minta maaf Nabi, nggak bisa ikut, saya harus ngurusin anak, saya harus ngurusin ini. Oh ini perjalanannya panjang, saya sudah tua, nggak mampu, banyak alasannya. Tergantung maslahatnya. Dia menunjukkan loyalitasnya kepada umat Islam sebagai bentuk menyelamatkan diri mereka, ya, dan berharap manfaat dari umat Islam. Tapi kalau berjumpa dengan pemimpin-pemimpin orang-orang munafikin, orang-orang kafir di antara mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, jangan takut, kita ini bersama kalian. Hati kita bersama kalian. Cuma ya kadangkala kita ya harus menampakkan diri bersama umat Islam. Di surat Al-Baqarah, antum baca surat Al-Baqarah, ayat pertama sampai kelima berbincang tentang umat Islam, kemudian berbincang tentang orang kafir 2 ayat, kemudian berbicara tentang orang-orang munafikin. Di antara sikap mereka kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ada orang-orang di masa Nabi Muhammad SAW. Jangan bicara di masa kita. Di masa kita semakin parah jemaah. Apakah kita pikir semua yang hadir di majelis ini beriman jemaah? Apakah antum berpikir semua yang ada di masjid kita ini semuanya beriman? Beriman enggak jemaah? Ya, harapan. Jangan-jangan yang bilang insya Allah ini juga. Orang munafik mengatakan amanna, kami beriman. Enggak main-main mereka jemaah. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka sudah keluar dari masjid, kumpul sama setan-setan mereka, kumpul sama kelompoknya, sama golongannya tersendiri, apa kata mereka? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kami ini bersama kalian jamaah. Kami hanya memperolok-olokkan umat Islam. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang balik memperolok-olokkan mereka. Mereka merasa tidak dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Mereka merasa tidak dalam penglihatan Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluh, innallaha kana 'alaikum raqiba. Bahkan mereka yang sedang diperolok-olokkan sama Allah Azza wa Jalla dan terus dalam kesesatan mereka, nggak habis-habisnya mereka. Itu orang munafik. Kemudian orang munafik ini kalau diajak untuk beriman yang sesungguhnya, seperti imannya siapa sih? Kalau bicara iman sesungguhnya, ya imannya para sahabat lah. Di surah Al-Baqarah ayat 13 Allah mengatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada mereka kalian berimanlah seperti berimannya manusia. Siapa manusia yang beriman pada waktu itu? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi yang telah beriman. Ini orang munafik dikatakan kalian mau beriman seperti mereka. Apa jawaban orang-orang munafik? Anu'minu kama amana sufaha. Apakah kalian suruh kami beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Bayangkan, para sahabat Nabi buat mereka itu sufaha, orang-orang bodoh nih. Islam kayak gini, Islam bodoh.
Iman kayak gini iman bodoh, kita harus dirubah keimanannya. Itu sifat orang munafikin. Nggak mau diajak beriman sama persis seperti imannya para sahabat. Mereka dijamin masuk surga. Kamu mau beriman seperti imannya siapa? Siapa yang kamu contoh dalam beriman? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Sampai seperti itu. Ala innahum humus sufaha. Kalau bicara orang bodoh, mereka nih orang-orang bodoh, kata Allah. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka nggak tahu. Jamaah rahimakumullah. Ada orang bodoh dan tahu kalau dia bodoh, itu insya Allah bisa dikasih tahu. Panggil, mas, Rina mas. Iya Pak Ustadz, yang kamu lakukan ini tidak salah. Oh maaf Pak Ustadz, saya nggak tahu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Selesai jemaah. Kalau kita ketemu orang bodoh, ngasih tahu orang bodoh itu mudah. Tapi kalau orang bodoh nggak ngerti kalau bodoh, gimana cara ngasih taunya? Mas sampean bodoh mas. Masa kita katakan gitu ya? Dikatakan mas yang sampean lakukan salah. Oh, Ustadz kayaknya yang salah. Oh iya, jazakallah khair sudah. Nggak bisa dilanjutkan jemaah. Maka Allah tidak melanjutkan sama orang munafikin. Allah hanya memberikan vonis kepada mereka. Ala innahum humus sufaha. Mereka ini orang-orang bodoh yang tidak tahu kalau bodoh. Maka jangan sampai kita seperti itu. Ada orang-orang yang nggak bisa dikasih tahu jemaah. Apalagi kita yang sudah ngaji, kadang-kadang merasa pinter sendiri. Merasa di atas awang-awang sudah. Lainnya tidak ngerti apa-apa Pak Ustaz. Kemudian di antara sifat orang munafikin ini hasad, iri, dan pendendam. Allah menyebutkan tentang mereka, in tusibka hasanatun tasu'hum. Kalau engkau mendapatkan kebaikan, kalau umat Islam mendapatkan kemenangan, maka orang-orang munafikin susah. Jadi kalau antum lihat saudara antum bahagia, antum susah, berarti antum punya sifat orang munafik. Ngelihat saudaranya beli mobil baru, langsung loroweteng. Antum kok bisa sakit perut? Saudara antum beli mobil. Apa hubungannya saudaranya beli mobil dia sakit perut jemaah? Coba berangkat ke dokter diperiksakan. Itu dokter mungkin cuma kasih obat sakit perut selesai. Coba berangkat ke ustadz. Obatnya beda. Kalau dokter kasih obat Promak atau apa, kalau ke ustadz akan mengatakan, oh kayaknya antum punya sifat orang munafik. Hasud, nggak suka saudaranya berbahagia, dan itu sifat orang munafik. Kalau umat Islam, Rasul SAW bersama sahabatnya, Allah kasih kemenangan, Allah kasih kebaikan, Allah kasih kemakmuran, mereka susah jemaah. Wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun. Tapi kalau umat Islam ditimpa kesusahan, ditimpa kekalahan, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, mereka mengatakan alhamdulillah kita sudah hati-hati untuk urusan ini. Maka mereka berpaling dalam kondisi bergembira, farihun. Gembira dengan musibah saudaranya sesama muslim. Ya, masalahnya memang dia saudara yang pura-pura aja, Pak. Kalau dalam dunia binatang, orang munafik ini kalau berkumpul sama ayam, dia pakai baju ayam. Maka sering ada istilah musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam. Kalau di dunia kambing, maka dia adalah serigala berbulu domba.
Begitu orang munafik. Maka kita perlu mengkoreksi diri kita. Sekali lagi tatkala kita bicara ini, kita tidak bicara tentang orang lain. Kita bicara tentang diri kita. Ojo-ojo selama ini kita ini munafik ternyata. Ana punya sifat itu. Kemudian di antara sifat orang munafik ini suka memperolok-olokkan agama Allah. Al-Quran dibuat bahan olok-olokan. Hadis-hadis Nabi, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya dia itu nggak beriman. Salah satu tanda keimanan itu mengagungkan agama Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini loh ketakwaan yang sebenarnya. Tapi kalau ternyata kita tidak mengagungkan agama Allah, yang ada malah meremehkan, menjelekkan. Ada yang mengatakan, aduh agama Allah ini kayaknya udah gak bisa dipakai zaman sekarang. Zamannya beda Pak Ustaz. Ini dulu dipakai. Seperti sekarang nih jamaah, urusan LGBT. Ada orang yang memperolokkan ayat-ayat Allah. Ada yang mengatakan LGBT itu haram dulu Pak Ustaz. Iya. Lu itu kan ada, iya ada dalam Al-Quran. Karena konteksnya dahulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, udah jadi ustadz dia. Memang dia ustadz, doktor, profesor, menyampaikan hal ini. Dulu di zaman Nabi Lut alaihissalam, itu orang-orang melakukan ya lesbian, gay atau macam-macam. Mereka melakukan itu dengan pemaksaan. Maka haram hukumnya, diazab mereka. Kalau ridho sama ridho, beda lagi hukumnya. Oh, seperti itu ya. Kita bicara zina aja, itu ridho bir ridho, dirajam ya. Kalau nggak ridho, yang satu nggak dirajam, karena ada pemerkosaan namanya. Tapi kenapa kok dihukum semuanya sama Allah Azza wa Jalla, kaumnya Nabi Lut? Tapi seperti itu. Maka hati-hati, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang mereka, wala in sa'altahum, kalau ditanya ucapan mereka tentang agama ini, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kita itu tadi hanya bermain-main, bersenda gurau, enggak sungguh-sungguh kita itu. Lalu Allah katakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, apakah Allah kalian jadikan bahan untuk berolok-olok? Apakah Nabi Muhammad, apakah ayat-ayat Allah sallallahu alaihi wasallam kalian jadikan bahan untuk gurauan? Lalu Allah katakan, la ta'tadziru, enggak usah lagi kalian minta maaf. Enggak usah lagi. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah beriman. Berarti awalnya mereka beriman. Mereka datang. Maka baca nanti pulang dari sini surat namanya surat Al-Munafiqun. Bagaimana Allah mengatakan tentang orang-orang munafik ini, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka datang, kami bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Mereka katakan itu bukan di depan ustaz, tapi di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka, dia langsung mengatakan, kita kan syahadat kita gimana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Tapi munafikin, dia mengatakan, aku bersaksi kamu adalah utusan Allah SAW. Wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Allah tahu kau itu utusan Allah, dan Allah bersaksi bahwa orang munafik bohong dan dusta. Maka Allah katakan, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah menyatakan keimanan kalian. Kemudian di antara sifat orang munafikin ini suka membuat kerusakan di muka bumi ini.
Apa kerusakan yang dilakukan? Ngerusak jalan? Enggak. Menghancurkan gedung? Bukan itu. Tapi kerusakan yang dilakukan mereka adalah dengan kemaksiatan. Kemaksiatan ini puncaknya adalah kekufuran. Kemudian dari kemaksiatan yang terselubung yaitu dengan kemunafikan itu sendiri. Makanya orang munafik kalau dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, kalau dikatakan kepada mereka kalian jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, jangan bikin kerusakan, jangan ngerusak, apa jawab mereka? Qalu innama nahnu muslihun, kita ini sedang memperbaiki. Itu jawaban mereka. Selalu kita ini hendak memperbaiki ini ya, bagaimana supaya jadi lebih baik agama ini, Islam ini. Karena banyak yang mau merusak Islam ini jamaah. Dicampur adukkan dengan berbagai macam pemikiran. Dengan bungkus memperbaiki. Antum siapa kok mau memperbaiki Islam? Perbaiki diri sendirilah. Agama Allah ini sudah baik. Agama Allah ini sudah sempurna. Antum mau dikurangin, mau ditambahin, mau dimodifikasi sama antum. Mau dibikin kayak apa agama Allah ini? Makanya muncul berbagai macam bentuk Islam. Ada Islam emansipatoris. Islam emansipatoris ini anak ada bukunya. Anak pernah dikasih buku itu sudah lama cuma. Mungkin tahun 2000-an. Kemudian muncul lagi Islam liberal. Mau diapakno Islam sama kamu? Supaya tidak memberatkan umatnya. Supaya orang kafir masuk Islam. Jadi kalau Islam ini kita modifikasi Pak Ustadz, jadi orang kafir nanti masuk Islam. Karena merasa agama Islam kok mudah, kok menyenangkan hati. Karena sudah dimodifikasi. Pertanyaannya, berapa orang kafir yang kalian masukkan Islam? Dengan model Islam liberal yang kalian bikin. Tanyakan kepada mereka. Mereka malah nggak ingin orang kafir masuk Islam. Sampai sebagian di antara mereka ini tokoh liberal. Ketika ada orang non-muslim, orang kafir, orang Nasrani nyumbang masjid, bangun masjid selesai, akhirnya orang Nasrani datang kepada ustadznya, Pak Ustadz, saya kok ingin masuk Islam Pak Ustadz. Apa kata Ustadz? Gak perlu Pak, sampean wis Islam. Loh wis Islam? Iya, Islam itu yang penting jadi orang baik Pak. Sampean sudah Islam dengan bangun masjid sudah Islam. Jadi sebenarnya Islam yang dimodifikasi sama mereka itu bukan untuk mengajak orang untuk masuk Islam. Makanya mereka mengatakan innama nahnu muslihun, kami ini hendak memperbaiki. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ala innahum humul mufsidun. Mereka ini perusak yang sebenarnya. Jadi kalau mereka menggunakan bahasa kami memperbaiki, tapi bahasanya Allah mereka lah perusak yang sebenarnya, walakin la yash'urun. Ini bahayanya lagi jamaah, mereka tidak ngerosok. Orang kalau merasa merusak, maka insya Allah dapat hidayah jamaah. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, kita panggil mas dusoy gitu mas. Iya Pak Ustadz, doakan saya ingin berubah. Tapi kalau udah dikatakan seperti itu, jawabannya kami ini sedang memperbaiki, maka gimana akan jadi baik jemaah. Kemudian di antara sifat orang munafikin yang lainnya, mereka itu suka beramar munkar, bernahi ma'ruf. Sifatnya orang beriman ini amar ma'ruf, nahi munkar. Tapi sifatnya orang munafikin ini amar munkar, nahi ma'ruf, pelit, bakhil orang munafikin. Antum bakhil nggak ya, Pak?
Antum sedekah berapa? Antum perlu lihat. Betul. Kata Nabi SAW, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abd. Iman itu nggak kumpul sama kekikiran di perut hamba. Nggak kumpul. Kalau ada iman, sifat kikir akan pergi. Kalau kikir, sifat iman yang akan pergi. La yajtami', nggak kumpul jamaah. Nggak kumpul. Kalau kita bicara nggak kumpul, gimana? Kalau antum ternyata sedekah sulit jemaah. Hitung antum selama hidup berapa juta yang antum sedekahkan. Sejak antum bekerja sudah. Coba lihat. Antum lihat ana sedekah paling besar berapa ya? 100.000, dan itu pun menyesal setelahnya. Ada orang 100.000 habis gitu di warung mikir lihat dompetnya, ya Allah. Coba antum hitung berapa sedekah antum dan berapa uang yang antum kumpulkan. Antum beli rumah, antum beli mobil, antum beli motor, antum beli handphone, antum beli baju, antum sedekah. Hitung tuh kira-kira lebih banyak mana? Karena yang diinginkan orang mati itu adalah sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Aku ingin sedekah ya Allah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 67 tentang 3 sifat tadi. Amar mungkar, nahi ma'ruf. Enggak suka dengan yang baik-baik dia. Yang mungkar Masya Allah. Berapa banyak kemungkaran dibungkus dengan kearifan lokal. Mungkar secara agama tapi arif dalam pandangan mereka. Dikasih yang ma'ruf ditolak, enggak. Apa kata Allah? Al-munafiqun wal munafiqat. Masya Allah, kok ada yang mutuana dari luar sana jamaah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Nah, laki-laki yang munafik dan perempuan yang munafik, ba'dhum min ba'd, mereka itu sebagian dari sebagian lainnya, satu kelompok, satu golongan mereka, laki dan perempuan. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah dari perbuatan ma'ruf, berusaha yang ma'ruf ini enggak terjadi. Kalau kita lihat di negeri kita ada hal-hal yang mulai berubah jadi positif jamaah. Di beberapa perusahaan ya, Anda melihat atasannya itu mulai mewajibkan anak buahnya sholat berjamaah di masjid. Iya, ini hal yang ma'ruf. Alhamdulillah. Azan semuanya ke masjid, sholat zuhur biasanya asar mereka ke masjid. Kadang-kadang nanti ada orang yang merubah ini. Nih contoh orang-orang munafikin. Dia rubah yang ma'ruf dengan yang mungkar. Kita bicara jilbab, hati-hati. Yang gak suka sama jilbab. Bahkan melarang orang berjilbab. Jangan-jangan antum termasuk orang munafikin. Mencegah yang ma'ruf, menyuruh yang mungkar. Itu sifat orang munafikin. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka pelit, tangannya itu ditarik. Orang sedekah itu tangannya dimajukan ke depan. Ini tangannya malah ditarik, taruh di kantongnya. Antum kalau lihat kotak amal lewat, antum gimana tangannya? Ustaz, ke depan Ustaz, tapi geser. Orang baik itu. Nah, wa yaqbiduna aydihim nasullaha fanasihum. Mereka lupa sama Allah. Seakan-akan mereka beranggapan Allah tidak melihat mereka. Mereka itu lebih takut dengan CCTV daripada sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah melupakan mereka, Allah meninggalkan mereka. Innal munafiqin humul fasiqun. Orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang yang fasik, yang udah keluar dari ketaatan.
Di antara sifat orang munafikin ini rakus, ambisius orangnya. Allah sebutkan di surat Taubah ayat 58, wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka ada yang suka mencelamu dalam urusan sedekah. Nabi SAW itu kalau datang harta rampasan perang ya, atau datang harta, beliau itu bagi-bagi jemaah. Nggak semuanya dapat. Nabi melihat kondisi sebagian orang. Ada orang yang sangat membutuhkan Allah kasih. Ada orang yang kayaknya udah cukup nggak dikasih. Ini orang munafik. Kata Allah Azza wa Jalla, yalmizuka fis sadaqat. Suka mencelamu dari urusan pemberianmu. Fa in utu minha radu. Kau dikasih, ridho. Oh Masya Allah, Islam itu agama yang benar. Engkau itu benar-benar Nabi. Masya Allah. Baru faham saya, Masya Allah. Kalau dikasih. Wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kalau nggak dikasih, mereka marah. Itu sifat orang munafik. Karena dia tamak dan rakus dengan urusan dunia ini jamaah. Kemudian di antara sifat mereka yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 sifat. Kalau 4 sifat ini berkumpul di diri seorang hamba, dia itu munafik total. Khalis, murni munafik, nggak ada campurannya. Apa sifatnya yang 4 ini? Man kanat fi khallatun minhunna kanat fi khallatun munafik. Tapi kalau dari 4 ini cuma ada 1, cuma ada 2, ya berarti dia belum total munafik. Masih ada kemunafikan. Hatta yada'ah, sampai dia meninggalkan 4 sifat ini, baru dia mukmin total, murni. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Kalau bicara dusta. Jadi kalau mukmin berdusta itu enggak boleh. Maka sekarang ini dengan adanya media, tolong semuanya jangan jadi pendusta, dan jangan jadi pembela pendusta, dan jangan jadi penyebar dusta. Kita dapat berita, jangan disebarkan kecuali antum tahu berita itu benar. Ketika antum tahu benar beritanya, antum lihat ada gunanya enggak untuk disebarkan. Kalau enggak ada gunanya, jangan disebarkan. Karena di antara sifat orang munafik itu suka menyebarkan berita-berita dosa kadang-kadang. Terjadi perzinaan, difoto orang yang berzina, kemudian disebarkan. Kenapa engkau sebarkan itu? Apa gunanya buat umat? Kalau bicara dusta, maka hati-hati. Sekarang orang kalau ngomong dusta itu takut, tapi nulis dusta kadangkala tidak takut. Yang kedua, wa idza ahada ghadar. Kalau berjanji, dia itu ingkar janji. Perjanjian baik dalam perjanjian dagang, usaha, utang. Orang janji, artinya dia bikin perjanjian yang ini intinya adalah sebuah amanah. Orang kerja 50-50 ya, tapi dia berkhianat, ghadar. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji dia ingkar janji. Kemudian yang keempat, wa idza khasama fajar. Kalau terjadi pertikaian, dia akan melampaui batas. Maka jaga, jangan sampai ya yang masih punya salah satu sifat ini berusaha untuk dihilangkan. Karena yang udah ngaji kadangkala punya utang. Kapan antum utang? Ustaz, utang ana mungkin 20 tahun yang lalu. Ustaz. Orangnya sudah tidak tahu kemana. Kadangkala nggak bayar. Ada perjanjian dagang,
Tadi kasih amanat. Sekarang alhamdulillah jemaah, ada handphone. Dulu orang di kampung itu kadang-kala titip kambing, ya. Nanti berapa bulan kita datang, Mas, mati kambingnya Mas. Berapa mati? 2, ini sisanya. Ya Allah, kuburannya di sana Mas, kuburannya. Sekarang ada handphone. Kalau mati dia foto. Padahal kambingnya tetangga yang mati. Mati Mas kambingnya. Aduh ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudahlah, takdirnya bagaimana. Hati-hati kita yang udah ngaji, tolong jaga amanah jamaah. Jangan sampai antum itu hanya penampilannya. Kita akan lihat sifat yang selanjutnya ini. Orang munafik itu perhatian sama penampilan. Perhatian sama penampilannya. Masya Allah, penampilannya sesuai dengan sunnah. Tapi hatinya tidak. Ngomongnya pintar. Allah sebutkan di surat Munafiqun ayat 4, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau memandang orang munafik ini, engkau akan heran dengan penampilan mereka. Loh, penampilannya penampilan orang paling kena jemaah. Ya Allah, iki kowe penghuni surga nih kayaknya. Lihat penampilannya. Tu'jibuka ajsamuhum. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau ngomong, Masya Allah, engkau akan takjub dengan omongannya. Penampilannya kena, omongannya bagus. Gimana orang tidak akan terbuai dengan mereka jemaah? Dengan orang yang penampilannya bagus. Ini penampilan di masa Nabi Muhammad SAW. Ka'annahum khusyubun musannada. Tapi mereka ini seperti kayu yang nempel jemaah. Kalau kayu yang dipakai buat tiang itu bukan nempel, dia itu nyanggah. Tapi orang munafikin ini nempel di sini, tidak ada gunanya jemaah. Kalau ada berita-berita yang menakutkan, dia ketakutan. Kalau ada ayat-ayat Allah yang mengajak kepada jihad, padahal penampilan mereka seakan-akan orang yang akan ikut berjihad, tapi malah gak kemana-mana. Karena cuma luarnya yang bagus, dalamnya kopong. Kata Allah Azza wa Jal, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Itu orang munafik, ya kalau ada panggilan-panggilan, kalau ada teguran-teguran, selalu, oh ini kayaknya ana yang ditegur, oh ini kayaknya ana yang dinasehatin. Seperti itu mereka. Mereka ketakutan. Humul adu. Kata Allah, mereka ini musuh yang sebenarnya. Jadi jangan tertipu dengan penampilan aja. Jangan terbuai dengan omongan-omongan yang indah. Kami ingin memberikan pencerahan, kami ingin memperbaiki, kami ingin membuat umat Islam ini semakin jaya. Omongan yang kadangkala kita sampai pusing dengarkan omongannya. Allah katakan humul adu fahdharhum. Mereka musuh yang sebenarnya. Hati-hati menghadapi mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga mereka dibantai sama Allah dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka bicarakan, apapun dusta yang mereka bikin, semoga mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah, kalau orang kafir itu musuh yang nyata, orang munafik ini musuh yang tersembunyi dari dalam, sehingga bahayanya lebih besar dan lebih menakutkan buat umat Islam. Karena mereka kumpul sama umat Islam, duduk sama umat Islam, mereka mengetahui apa yang sedang dibicarakan umat Islam. Maka tugas kita adalah memerangi kemunafikan yang ada di diri kita dan memerangi orang-orang munafik. Kata Allah Azza wa Jal kepada nabinya alaihi salatu wassalam di surat Tahrim, ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bukan cuma kafir yang diperangi, perangi juga orang-orang munafikin. Waghlud alaihim. Nabi itu orangnya lembut jemaah, tapi menghadapi orang-orang ini waghlud alaihim, bersikaplah keras terhadap mereka.
Ada masanya lembut, ada masanya keras. Tapi secara umum dakwah Nabi itu lembut. Namun ada kondisi-kondisi Allah mengatakan waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Tempat mereka itulah neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jamaah, ana lihat sebagian sudah mulai tidur ya. Maka rasa kita cukupkan sampai di sini. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin gak ada tanya jawab jamaah, karena anak ada acara lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.